Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos kita berkasih ketemu lagi bersama gua Aduki. Hari ini bersama Robert dan Om Roni. Tapi gua belum salaman bro. Iya, siapa Aduki? Om Roni. Ya, Hari ini ada eventnya Robert. ya, Ya, memang dia mau kalau bikin event banyak ya. ya. Hari ini pasti berbeda daripada event-event lainnya. Iya. Kesan pertama hari ini Koroni apa di event Kacer Bersama Berdikarin? Ini pertama kalinya juga saya main di Blok Barat untuk event Kacer ya. Luar biasa dengan hadiah yang menurut saya wow. Karena kalau mungkin di blok-blok lain nantinya mungkin bisa kalah nih kalau bisa diakomodir sama Pak Robert dalam hal prestisius event ya, gelaran dengan menggunakan juri terbaik, dan hadiahnya juga orang timur bilang lost gun ya. Iya. Berapapun hadiah keluar. Nah, ini yang mungkin bisa memacu animo peminat kacer se-Indonesia untuk bisa aktif kembali di beberapa gelaran. Karena di blok timur jujur agak sepi. Jadi mungkin barat dan tengah mungkin bisa mengakomodir yang membuat animo kacer ini bisa naik kembali. Mungkin dari sisi hadiah dulu, karena kalau hadiahnya kurang, orang kan pertama males untuk membentuk kacer yang terbaik. Betul. Karena apa? Hadiah kecil, otomatis harga jual juga rendah. Ketika harga jual rendah, berarti tidak ada pencetak yang mencetak. Betul. Tidak ada bakul-bakul yang berusaha untuk mencari bakat-bakat kacer baru. Betul. Nah, mungkin dengan adanya Pak Robert ini bisa mengakomodir semua pemain kacer lama kembali aktif kembali. Gitu. Dari sisi IO. Dari sisi peserta, seperti apa melihatnya? Antusiasnya, apalagi tadi di tiket 1 juta. Ya, kalau di sisi 1 juta tadi ya ada beberapa nama beken yang sudah hadir. Memang mungkin tidak dipungkiri, mungkin nomor berapa ya tadi? Ya, 06. Ya, kalau 06 tadi durasi kerja istimewa. Yang Juventus ya, itu Juara 2 yang Juventus juara 2. Tapi secara kualitas dan penilaian sudah tepat menurut saya. Ya, jadi kebetulan saya juga dulu sempat bermain kacer agak lama. Nah, melihat antusiasme kan kalau di tiket utama mungkin nominal ya yang jadi kendala. Mungkin dengan kesiapan burung, amunisi yang dimiliki mungkin belum mumpuni di tiket ini. Tapi tadi ada saya lihat satu kelas kan 24 gantangan full. Jadi saya rasa itu sudah cukup bikin gebrakan baru. Karena kalau di timur tiket 150 aja berat. Di sini tadi 220 kalau tidak salah. Itu 24 kelas full. Itu tandanya sudah animonya sudah cukup membaik. Terus dari Korobet nih, dari event yang sudah disampaikan, dari ulasan dari Koroni, apa yang sudah Korobet merasakan? Ya, sebelumnya assalamualaikum ya. Terima kasih semuanya untuk event kali ini, teman-teman media. Jadi saya terima kasih. Event tadi saya lihatin dari awal tadi, antusiasnya bagus. Bagus. Jadi mulai tadi juga hampir semua full gantangan. Betul. Hijau juga full gantangan semua. Kacer tiket 220 juga full juga. Tiket utama 1 juta 12 gantangan. Terus kan hadiah keluar juga. Jadi rasanya antusiasnya ini bagus semua ini. Betul. Untuk event ini saya bangga punya. Suka saya ini. Kalau suka berarti akan ada keterusan dong. Semoga. Nah, ini Korobet, hari ini ada Koroni ke sini. Ini kemarin juga bikin saya ngeliat ada sedikit pembahasan masalah ini kedepannya syarikat ini seperti apa. Nah ini mumpung di sini tidak ada Koroni juga, kita ada Koroni yang menjelaskan. Kami menyampaikan di tempat media-media, di perkoroni segala, ditulisin nama syarikat dan partner. Betul. Mungkin bertanya apa arti syarikat dan partner ini? Nah itu dia. Jadi biar Koroni sendiri menjelaskan semuanya. Silakan Koroni. Siap. Ya, selamat siang teman-teman semua. Ya, saya diundang kemari juga selain ingin melihat event kacer ini juga, dan sekaligus kan menggandeng nama Syarikat. Nah, Syarikat and Partner lebih tepatnya khususnya. Nah, di sini Syarikat and Partner kalau dulu kita berdiri atas nama perorangan, sekarang saya menggandeng rekan saya Pak Robert ini untuk membikin
revolusi di dunia industri burung. Jadi kita ini maunya di industri bisnisnya ya, dalam artian. Jadi semata-mata bukan hanya membangkitkan gairah dan antusiasme peserta kicau di Blok Barat dengan menghadirkan penjurian yang baik, hadiah yang juga relevan ya dengan harga tiket. Karena kalau hadiah baik tapi penjurian tidak baik, itu kan sama dengan nol. Betul. Ya, tidak ada kebanggaan yang bisa kita dapatkan dari suatu perlombaan. Intinya kita harus menampilkan yang terbaik dari sisi kualitas burung dan penghargaan yang tepat atas kualitas burung tersebut sendiri. Nah, makanya saya dengan Pak Robert ingin mungkin dengan menggandeng beberapa IO-IO yang jurinya qualified. Nah, dalam hal ini kita kan juga by data ya. Jadi maunya Pak Robert aktif di sisi pergerakan gantangan dan event, dan sedangkan saya di industri bisnisnya dengan mengembangkan produk. Jadi produk ini saya mungkin tidak akan terlalu jauh dulu dalam hal pengembangan produk seperti fur, karena fur ini kan sifatnya khusus. Karena burung ini kan sudah ada puluhan tahun ya, dan burung itu sudah fix makannya fur apa. Untuk mengubah sesuatu mungkin rekan-rekan terdahulu sudah memiliki. Kalau saya lebih ke vitaminnya. Nah, vitamin yang saya kembangkan di sini berdasarkan riset saya di kebetulan Syarikat ada sekolah burung. Kita sekolah trotol dari usia 2-3 bulan mandiri, dan kita kembangkan untuk menjadi calon juara. Cuma dengan ekspektasi dalam tanda kutip, tidak semua trotol yang sekolah di Syarikat hasilnya pasti juara, tidak. Karena faktor terbesar kan hoki. Nah, hoki ini bisa didapat karena ada kesiapan. Nah, kesiapan itu yang kita harus siapkan. Apa saja ya, produk-produk yang berkaitan dengan menunjang kesehatan burung. Dalam artian stamina, durasi, volume. Nah, kita kembangkan di sisi vitaminnya. Oke, jadi seperti ini. Biasanya nih, biasanya kan, kalau di bola itu kan ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo. Mereka punya bakat masing-masing. Tapi Cristiano Ronaldo memiliki bentuk tubuh kebugaran sendiri. Itu kan ada rahasianya dong. Nah, berarti rahasia-rahasia yang berdasarkan pengalaman Cristiano Ronaldo itu bagaikan Koroni nih. Apa saja biar treatment bentuk tubuh, apa saja burai batu yang tampil on, mengeluarkan materi, itu berarti akan dibahas ataupun bersama partner ini. Jadi nanti kita ke depannya, kalau mungkin kalau untuk dasar burung itu sendiri itu memang sudah ada dari bakat lahir ya. Saya kira itu kita analogikan manusia aja. Habibie cuma ada satu, Jokowi ada satu, SBY ada satu. Tandanya keturunannya mungkin akan mendekati, tapi tidak 100% absolut. Jadi saya tekankan di sini, banyak yang pemula ataupun yang sudah pro berekspektasi berlebihan terhadap satu kualitas calon bakat baru burung muda. Jadi juara hanya lahir sekali di dunia. Mendekati hanya 99%. 1%-nya faktor hoki, mungkin bisa jatuh, burungnya suka didis atau gimana. Nah, yang kita tekankan di sini bagaimana memaksimalkan dan meminimalisasi ketika ada problem. Nah, misal nih, burung ini durasi bagus tapi volume kurang. Nah, kita ciptakan produk untuk menunjang volume. Biar kristal. Ya, paling tidak juri bisa mendengar. Terus burung ini durasi volume bagus tapi ada cabut bulu ketika pulang lomba. Nah, kita ciptakan obat cabut. Misalnya lagi nih, punya saya durasi kerja kurang, tapi sekali pukul itu volumenya bagus. Berarti untuk tenaga ataupun power ada juga. Kita untuk volume durasi juga kita nanti. Nah, cuma ini kan dalam hal namanya riset ya. Riset ini kita di bulan 12 sama-sama Pak Robert sudah koordinasi, bahwasannya saya sudah menyebarkan 1000 tester, 1000 mungkin penjualan juga, tapi kita akan lihat feedbacknya. Ketika ini maaf tidak baik menurut dia, ya kita kembalikan uangnya. Tapi 80% mungkin respon pasar. Kadang kan orang yang 20% yang mungkin gagal itu karena mereka nggak mau treatment apapun, pengen burung yang di rumah dipakein itu juara, kan ekspektasinya terlalu jauh juga ya menurut kalian. Kebanyakan mungkin memang problemnya itu problem mutlak, tidak ada
solusi. Yang kedua, biasanya tidak mengikuti prosedur SOP yang kita pandukan. Nah itu dia. Ya, itu kadang ada sudah diberitahu tapi tidak mau nurut. Betul. Nah, ada beberapa case juga lingkungan environment-nya ini tidak mendukung. Misal nih, burungnya cabul, saya suruh sendirikan, tapi cuma punya satu rumah, dan satu rumah itu burungnya 7. Banyak. Ya, jadi tidak bisa mengikuti SOP saya. Jadi Betul. itu mungkin kendala-kendala yang dihadapi begitu, dan ini kita secara partnership, produk-produk yang kita luncurkan ini dalam proses legalisasi ya. Legalitasnya akan diurus secara resmi di Kemenprin ya, Pertanian juga di Menteri Pertanian ini supaya mendapatkan legalitas resmi. Dalam hal nanti pendistribusian produk tidak ada masalah dalam hal legalitas. Jadi saya tekankan. Berarti sekarang ini masih hitungannya belum launching sepenuhnya. Jadi begini, produk yang sudah baku dengan ada legalitas belum tentu berhasil loh. Iya sih. Ya, betul. Ini kita katakanlah bilang Ferrari diklaim sebagai mobil terkencang di dunia. Tapi ada Lamborghini. Tapi di balik Lamborghini masih ada super kencang namanya Nissan GTA. Betul. Nah, jadi kan produk ini dibilang absolut, mutlak, itu tergantung siapa pemakai dan siapa yang punya teknik untuk memakai. Betul. Ini dalam hal produk ya. Jadi saya tekankan di sini, legalitas ini menekankan bahwasannya produk ini resmi, tidak ada efek samping. Efek sampingnya mungkin positif daripada negatifnya. Nah, dan saya tekankan juga dengan partnership ini ke depan supaya tidak ada masalah dalam hal pendistribusian. Jadi saya mau semua berjalan baik, berjalan lancar tanpa adanya masalah. Oke, ini kan kita udah ngobrol tadi, udah persiapan. Orang kan udah gue pengen nyoba nih. Kapan nih luncurnya? Kira-kira Kak Robert. Misalnya saya orang Palembang ya kan. Kapan ini saya pengen dapat produknya nih kok? Ya, itu tadi kan udah jelas sama Pak Roni. Ya. Produknya itu kita sudah berikan, udah disebar kan? Sebar, tester dan produk. Sekarang kita lagi nunggu untuk perizinannya ini. Oh, perizinannya. Supaya enak semua jalannya lah. Betul. Ya. Karena untuk legalitas di Indonesia sangat penting. Ya, betul. benar. Oh iya. Cuma saya sudah survei dari 1.000 produk yang dijual di pasaran dengan label tertentu, itu mungkin 80% tanpa perizinan. Oh, iya sih. Ya, betul. ini mungkin digarisbawahi, dan video ini atau rekaman ini berfungsi sebagai nanti ada pembanding jika ada masalah di kemudian hari, video ini bisa dikorek. Saya mohon dukungan dari Kicomania lebih mengutamakan efek manfaat daripada efek legalitas. Betul. Karena jujur ngurusnya selama sebulan setengah ini dibuat ruwet, beda dengan di luar negeri yang ngurus izinnya itu dipermudah. Jadi kebanyakan di Indonesia ketika legalitasnya tidak ada, perizinannya sebenarnya yang dipersusah. Jadi nanti terkait dengan undang-undang dan kasus hukum lainnya, karena legalitasnya sebenarnya perizinannya yang dipersusah. Mohon juga pihak-pihak yang berkait lebih diperhatikan dalam hal ini. Itu ngebantu teman-teman kita gitu nanti kan. teman-teman Kico juga harus membantu, karena kan teman-teman nih dari 1.000 orang yang sudah merasakan efek manfaat, udah merasakan manfaatnya dan benar adanya. Nah, kalau memang nanti ada problem di kemudian hari, kita ya mohon dukungan. Betul. Iya, jadi kita tidak berjalan sepihak, kita berjalan demi kepentingan Kicomania semua. Betul. Nah, kalau Robert sendiri nih, produk udah siap nih, legalitas sudah diurus nih. Kira-kira untuk memasarkan kan yang lain tuh biasanya butuh IO. Apakah kalau Robert akan roadshow ke daerah-daerah lain untuk menggelar event seperti ini? Dengan ini kalau boleh dibilang ya, sekarang tingkat kepuasannya udah 90% nih hari ini nih. Untuk roadshow kemungkinan kita akan jalankan. Akan jalankan. Kita lagi susun semuanya. Pasti aku tahu lah. Tahu sih. Tonton dari Adi. Iya, tapi nanti dibahas yang lain dulu. Tapi berarti udah siap kan ya? Oke, kita akan bantu makanya buat teman-teman media, khususnya Kacar Mania, apalagi Murai Mania, nanti akan ada event-event dari Berdikari. Dan di situ juga mungkin akan ada kalian dapat dengan mudah untuk mendapatkan produk-produk dari Syarikat partner gitu. Kira-kira kok yang udah ada buat bocoran, berapa produk yang sudah disiapkan?
Misalnya sementara tadi vitamin. Ya, sementara saya mengeluarkan produk ini dari kasus umum di sekolah awalnya. Lalu naik ke tingkat berikutnya, kasus yang saya punya di Gaco yang sudah juara di SMM, di SKN, lebih spesifik ya. Ibaratnya kita bukan main di road race, kita main di MotoGP. Betul. Problemnya di MotoGP lebih kompleks daripada di road race. Karena kalau di MotoGP ini selain motor, kesiapan vendor, pembalap semua lebih kompleks dibanding road race. Ya, jadi sistematis di burung yang sudah Gaco kelas atas itu masalahnya lebih kompleks. Ada burung yang saya katakan durasi, volume dahsyat, pulangnya cabul. Jadi saya kategorikan produk kita Sarikan Dat Partner ini bersama Korobet, satu, perihal terkait masalah volume dan durasi. Yang kedua, cabul. Yang saya katakan problem burung ini tidak lepas dari cabul. Yang ketiga, ketika burung ini sudah punya volume durasi, jadi burung juara, cabulnya hilang. Masalahnya biasa di case ketiga, ketika fase mabung itu susah sekali karena burungnya durasi. Nah, kita ciptakan bagaimana burung ini bisa mabung dalam 1 bulan. Aduh, ini benar-benar semua problematik di Kicau Mania ini ada semua di sini. Aduh, cepet-cepet deh di launchingkan biar teman-teman dapat semuanya kok ya. Ya. Mudah-mudahan lebih cepat lagi. Ya. Kalau bisa jangan 1.000 dong, 1 juta piece. Iya Pak, ini kebetulan memang sama Pak Robert, kemasan lagi kita yang godok yang terbaik lah, karena ini maaf ya, karena saya sudah survei dari 1.000 tester ini yang saya sebarkan terkait dengan biaya pengiriman. Misal nih ke Sumatera, ongkosnya itu sudah 1/3 dari harga produk. Betul. Nah, kalau yang beli ini cuma mampu beli seharga 1 produk, ongkosnya segitu, dan kemasannya kan kecil, ya mungkin kita akan ganti kemasan yang agak lebih besar isinya supaya efek manfaatnya lebih panjang digunakan. Jadi dia keluar biaya ongkir sesuai lah, kasihan juga. Kita akan membantu, dan mungkin nanti beberapa persen dari penjualan kita akan berikan kepada anak yatim piatu dan orang yang membutuhkan. Jadi amin. Tujuan saya dan Pak Robert ini berpartner bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi bisa berdampak untuk masyarakat luas. Semakin produk kita dikenal, semakin banyak juga orang yang bisa kita bantu. Dalam hal ini yatim piatu dan anak yatim ya. Bisa ucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk EO, Pak Universum, Garda Juri Indonesia, media-media semuanya, dan Kicau Mania semuanya. Karena event ini berjalan dengan hampir rame semuanya, hampir full semuanya. Terutama untuk pemain kacer ya, kacer mania. Coba kita lepaskan ego masing-masing. Kalau bisa kacer ini kita naikin levelnya. Betul. Jadi setara lah, sama Ijo atau sama Murai. Jadi untuk komunitas kita harus hilangkan ego. Kira burung yang bekerja, percayakan pada juri yang menilai semuanya itu. Kalau memang tidak percaya dengan juri yang ini, udah kita nggak usah main sama juri yang ini. Betul. Jadi juri mana yang kita percaya? Betul. Yang nomor 1, hilangkan ego komunitas masing-masing. Jangan untuk kacer umumnya ya. Jangan membuat pakem sesuai dengan betul itu. Dengan spek burungnya masing-masing. Untuk komunitas ini hilangkan egonya. Betul. Kalau memang mau kita majukan kacer ini, kita kumpul semua komunitas, tapi waktu digandangan biar burung yang menilai. Betul. Jangan kita ego kita ingin pakem seperti ini karena burung saya seperti ini. Nggak usah. Percayakan sama jurinya aja. Jurinya pakem seperti apa, kita biar dia menilai. Siap. Aja. Oke, terima kasih kok. Terima kasih Koroni. Selamat siang Kak Aduki. Thank you so much. Ketemu lagi. Thank you udah pada watching bersama gua Aduki.